Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peter Aditya Isabilawa dengan NIM 21011119140189 dari kelompok 4 rekayasa nilai. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Value Engineering City of Hercules Intermodal Transit Center. The City of Hercules, California City, mengusulkan untuk membangun Intermodal Transit Center atau ITC, peningkatan rel dan jalan raya, serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo, bagian dari Teluk San Francisco, kira-kira 1 mil barat laut Interstate 80 atau I-80 di Contra Costa. Federal Transit Administration bertindak sebagai agen utama federal untuk proyek tersebut. Hal itu dikarenakan Hercules membangun fasilitas dengan pendanaan federal kota, juga berkoordinasi dengan Capital Corridor Joint Powers Authority atau CCJPA untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi tersebut dan West Contra Costa Transit Authority atau WESCAT untuk menyediakan koneksi layanan bus. ITC mencakup akses pejalan kaki ke jalur Union Pacific Railroad UPRR yang ada, akses jalur sepeda, akses parkir, dan platform penumpang. Fasilitas tersebut diharapkan dapat digunakan terutama oleh para penumpang yang melakukan perjalanan di seluruh wilayah Teluk San Francisco. Lokasi proyek yang diusulkan adalah bagian dari Hercules Waterfront District dan terletak di dalam bekas properti Hercules Powder Company di kota Hercules. Pembuatan bahan peledak mengawali pembentukan kota Hercules pada tahun 1881. Perusahaan menyediakan rumah dan asrama bagi para pekerjanya dan didirikan pada tahun 1900. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembuatan pupuk hitam, dinamit, dan TNT dan menyediakan produk-produk ini selama Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, Hercules Powder Company adalah pabrik terbesar di negara itu, tetapi setelah perang, permintaan amunisi anjlok dan produk baru perlu dikembangkan. Pada 1964, fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk dan bahan kimia lainnya. Nama perusahaan diubah menjadi Hercules Incorporated dan berhenti memproduksi bahan peledak. Lahan zona penyangga aman yang berlebih dijual karena tidak lagi dibutuhkan. Operasi pupuk ditutup pada tahun 1977 dan banyak fasilitas pabrik yang dibongkar. Tanah tersebut dibeli pada tahun 1979 oleh Hercules Properties Limited dan menjalani prosedur perbaikan situ selama tahun 1980-an. Sejak itu, pemukiman dan lingkungan sekitar pengembangan serbaguna komersial telah berlangsung di tempat yang saat ini menjadi distrik pusat kota bersejarah, selatan dan timur dari lokasi ITC Hercules yang diusulkan. Tujuan dari proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan mobilitas lokal dan regional serta pilihan transportasi dengan menyediakan layanan angkutan baru dan yang diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebutuhan akan proyek ini didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang selalu bergantung pada pilihan perjalanan lintas wilayah dan lintas teluk. Meskipun telah menggunakan layanan angkutan umum, terutama kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas terus meningkat, mempengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area dan menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keparahan kemacetan akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Area fokus utama proyek pada proyek Intermodal Transit Center adalah yang pertama, lingkaran transit, mencakup jalur lingkaran transit baru, jembatan di atas Sungai Refugio, dan sisi Sungai Taman. Selanjutnya adalah jalan rel, pemisahan level dan penataan ulang sebagian jalur rel UPRR yang ada. Ini mencakup pembangunan platform kereta, tembok penahan, dan jembatan yang melintasi Sungai Refugio serta relokasi utilitas. Yang ketiga adalah bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya ada jalan setapak teluk. Ini termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Yang kelima ada jalan raya John Muir. Ini termasuk jalan tepi teluk di atas Sungai Refugio dan tempat parkir terbuka. Yang terakhir adalah restorasi tepi Sungai Refugio dan dari Teluk San Pablo hingga segmen yang telah dipulihkan. Ada pula kendala dan pengendalian keputusan dalam Value Engineering Intermodal Transit Center, dimulai dengan tetap mengikuti jejak laporan dampak lingkungan atau EIR, Drive Hercules ITC. Lalu selanjutnya ada desain untuk area stasiun platform kereta atau ferry center, jembatan penyeberangan pejalan kaki, dan koneksi ke ferry saat ini berada pada tahap desain 60%. Desain tersebut baru-baru ini dimodifikasi untuk mencerminkan kriteria gudang waterfront dalam inisiatif waterfront.
Lokakarya publik telah dilakukan untuk menerima masukan mengenai desain stasiun dan menara. 60% gambar desain untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan platform tengah hampir selesai. Lalu selanjutnya adalah 60% gambar desain untuk lintasan, sinyal, dinding penahan, dan peron tengah hampir selesai. Lalu keempat ada para konsultan secara bersamaan mengerjakan hal-hal berikut. Yang pertama ada rencana perataan dan pemulihan Sengon Refugio, lalu ada desain tahap 2 John Muir Parkway dan jembatan Bayfront, dan yang terakhir adalah fasilitas bus dan akses melalui Transit Loop Drive atau jembatan. Lalu selanjutnya ada akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui Bates Rail dan koneksi melalui John Muir Parkway atau San Pablo Avenue atau Sycamore ke Ridge Trail akan menjadi komponen kunci dari proyek ini. Lalu ada standar LEED, yaitu Leadership in Energy and Environmental Design, sedang diterapkan di seluruh ITC dan pengembangan sekitarnya, termasuk kemungkinan pemasangan turbin angin kecil di platform pusat dan panel surya di atap struktur platform pusat. Lalu yang terakhir adalah konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Lalu selanjutnya adalah masalah dan pendorong proyek dari Value Engineering Intermodal Transit Center. Yang pertama adalah rencana untuk gedung plaza atau cafe di Blok I, lokasi akses ke stasiun sedang dibahas, sedang tahap kedua. Lalu selanjutnya adalah fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari Blok I di Blok J, berdekatan dengan fasilitas ITC. Lalu selanjutnya adalah banyak tanah untuk dipindahkan, yang berarti biaya tambahan. Lalu sinyal kereta api bisa bertentangan dengan shoe-fly atau jalur sementara. Kelima, tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Lalu yang terakhir adalah lengkungan lintasan lebih besar atau banyak daripada yang terlihat pada peta bisa menjadi masalah penandaan rel kereta api. Lalu, pentingnya menghubungkan Bates Rail untuk semua penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Kebutuhan untuk membangun jalan John Muir sebagai rute angkut. Lalu relokasi saluran gas tampaknya menjadi penghalang jalan yang besar. Lalu 10, stasiun lift limbah juga perlu dipindahkan lebih awal. Lalu 11, apakah kita perlu menggunakan dinding paku tanah? Lalu yang terakhir adalah akses melintasi rel kereta api untuk membuat paku tanah. Informasi yang diberikan dari tim proyek untuk tim value engineering pada proyek Intermodal Transit Center. Berikut adalah proyek, adalah informasi yang diberikan dari report driving dan map dan date-nya. Lalu cost model. Cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen-elemen konstruksi utama atau kategori pekerjaan, perkiraan biaya dari desainer, dan presentasi dari total biaya proyek untuk item-item yang signifikan. Lalu ada analisis fungsional. Analisis fungsi menghasilkan tampilan unik dari proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan tim value engineering secara mental dari desain aslinya dan membawanya ke konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja, kata benda, untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling dasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek yang memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Lalu penggunaan diagram fast. Diagram fast untuk proyek ini memperlihatkan move people sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk access trains, access transit, provide connectivity, guide people, and give shelter. Ini memberi tim value engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Lalu ada generasi dan evaluasi ide. Lebih dari 75 ide rekayasa nilai dihasilkan oleh tim value engineering dan dievaluasi secara cermat berdasarkan atribut khusus proyek dan fungsi pendukungnya. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Tim membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik dari, sama dengan, atau lebih buruk dari konsep aslinya. Tim mencapai konsensus tentang peringkat ide-ide ini. Ide-ide tingkat tinggi dikembangkan lebih lanjut, peringkat rendah dijatuhkan, dan pertimbangan lebih lanjut. Dari ide-ide ini, 11 ditemukan sebagai yang paling signifikan baik dalam ukuran penghematan biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi value engineering mencakup ide-ide ini secara rinci. Berikut lampiran rekomendasi value engineering dari proyek Intermodal Transit Center. Ada yang pertama adalah penyesuaian rel kereta api.
Dimulai dengan konsep aslinya yaitu seperti yang ditunjukkan dalam 60% set rencana. Konsep asli dibangun dengan jalur ganda Shoofly, menggeser lalu lintas kereta api ke Shoofly, dan kemudian membangun jembatan rel baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Konsep yang direkomendasikan oleh Value Engineering Consultant ialah merekomendasikan agar Union Pacific Railroad atau UPRR membangun jembatan baru di bawah lalu lintas dengan menggunakan kekuatan sendiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT-03 yang baru dibangun pada jalur akhir. Keuntungan yang didapat dari rekomendasi yang diajukan oleh Value Engineering Consultant adalah menghilangkan jejak Shoofly dengan membangun jalur MT-03 melalui stasiun dalam perataan akhir. Lalu ada struktur peron dapat didesain ulang dengan struktur yang lebih ringan. Lalu dinding menahan dapat melalui area stasiun. Lalu menghapuskan penopang jembatan sementara. Berikut adalah biaya yang diperlukan untuk membangun konsep asli senilai 6.284.200 juta dolar. Lalu konsep yang direkomendasikan oleh Value Engineering Consultant bernilai 5.788.250. Jadi menghemat biaya kurang lebih 495.950 ribu dolar. Lalu rekomendasi selanjutnya adalah isi dinding penahan. Dengan konsep asli, tiang penahan dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Konsep yang direkomendasikan adalah perbaikan tanah dengan MSI atau dinding blok segmen. Keuntungan yang didapat adalah biaya yang dikurangi, mengurangi waktu konstruksi, kemudahan konstruksi, menghilangkan tumpukan, lalu mungkin lebih mampu mencocokkan elemen estetika lainnya, mulai dari tekstur atau warna, dan fitur lain dalam proyek. Dari konsep yang direkomendasikan, dihemat biaya kurang lebih 10 juta dolar. Kurang lebih ini desainnya. Lalu ada rekomendasi yang lain adalah dinding lebih pendek di sepanjang trotoar. Konsep asli dari proyek tersebut adalah area pejalan kaki yang lebar antara Transit Loop Drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas base rail, dan area pejalan kaki yang berkelok-kelok. Konsep yang direkomendasikan oleh Value Engineering Consultant ialah pengurangan lebar dengan mengubah bagian atas menjadi miring, atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EPRP dengan menggunakan anak tangga. Keuntungan yang didapat adalah biaya yang dikurangi, menyederhanakan dinding, menambah peluang untuk lebih banyak vegetasi, memisahkan jalan setapak dari kawasan pejalan kaki, dan memperluas tampilan saat duduk. Berikut penghematan yang didapat adalah kurang lebih 0,04 juta dolar. Nah, yang dimaksud tadi, yang awalnya ini adalah desain awalnya lurus dibuat anak bertangga supaya menjadi lebih pendek dan memisahkan antara jalur pejalan kaki dan jalur promenade. Lalu Value Engineering nomor 4 adalah struktur alternatif peron tengah. Dengan konsep asli, platform ini terdiri dari plat beton tebal berukuran 35 inch yang dipasang di tempat dengan tebal 10 inch yang didukung pada beton dengan lebar 2-6 inch dengan lebar balok 1-8 inch dengan jarak 20 inch dan bervariasi tergantung pada fondasi rangka bangunan. Setiap balok kelas didukung oleh dua tiang HP 14x117. Konsep yang direkomendasikan adalah gunakan beton cor di tempat bertegangan 10 inci atau beton pracetak dengan topping pada dua balok kemiringan untuk mengontrol penurunan dan retak yang berbeda. Keuntungan yang didapat adalah konstruksi lebih cepat, mengurangi terparan kru kerja terhadap lalu lintas kereta langsung, meningkatkan kendali mutu permukaan beton, fleksibilitas unit pengecoran di situs atau di luar, konsep estetika tidak terbatas, dan menghilangkan tumpukan. Dari konsep yang diajukan, penghematan yang didapat adalah kurang lebih 0,60 juta dolar. Lalu ada rekomendasi value engineering selanjutnya adalah revisi pagar pembatas stasiun dengan konsep asli, pagar pembatas dengan tinggi 42 inch, panel kaca tempered setengah inch dalam 1,5 x 1,5 inch galvanis tiang atau rangka batang baja, cat berdinamik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Konsep yang direkomendasikan dari Value Engineering Consultant ada dua, yaitu opsi A, ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja dengan tinggi 42 inch, kabel baja dipasang secara horizontal dengan 3 inch OC,
dalam 1,5 x1/2 inch galvanis tiang atau rangka batang baja cat tenemik dengan pegangan tabung baja tahan karat. Lalu ada opsi B, di tepi di luar jalan, perluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan dan struktur. Singkirkan pagar pembatas kaca atau baja tahan karat setinggi 42 inch. Jaga pegangan stainless steel tube dengan diameter 1,5 inch. Lebar ram tidak berubah. Celah ram melebar di tepi interior ram, koordinasi dengan ID nomor 22 untuk struktur. Pagar pembatas untuk tetap berada pada antar muka level ram atau jembatan dan di tepi interior ram. Keuntungan yang didapat dari rekomendasi Value Engineering Consultant ini adalah biaya yang dapat dikurangi, lalu menghilangkan kebutuhan akan pagar pembatas di beberapa area, menyederhanakan instalasi. Dengan rekomendasi Value Engineering ini didapat penghematan kurang lebih 0,48 juta dolar. Lalu ada rekomendasi Value Engineering selanjutnya adalah pengurangan jumlah turbin angin dengan konsep asli 12 turbin angin. Konsep yang direkomendasikan oleh Value Engineering Consultant adalah ada dua. Yang pertama 10 turbin angin atau 8 turbin angin. Keuntungan yang didapat adalah biaya yang dikurangi. Dengan konsep rekomendasi dari Value Engineering didapat penghematan kurang lebih 0,16 juta dolar. Lalu ada rekomendasi Value Engineering nomor 7 yaitu konstruksi rangka penjepit stasiun. Dengan konsep asli penggunaan sistem rangka pemikul momen untuk menahan beban lateral. Konsep rekomendasi adalah gunakan rangka penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Menggunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan bingkai untuk dirakit menjadi modul yang dapat dijulurkan ke tempatnya dalam satu bagian sehingga mempercepat konstruksi. Keuntungan yang didapat dari konsep rekomendasi oleh konsultan Value Engineering adalah konstruksi lebih cepat, lebih sedikit dampaknya ke kereta api, lalu biaya pengelasan yang lebih murah. Dari konsep rekomendasi Value Engineering oleh Value Engineering Consultant didapatkan penghematan kurang lebih 0,36 juta dolar. Lalu ada Value Engineering nomor 8 rekomendasi, yaitu menahan jalur pagar pembatas komendasi. Konsep asli tidak tersedia, lalu konsep yang direkomendasikan adalah pasang pagar pembatas melalui area platform stasiun. Keuntungannya adalah mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan mengganggu platform stasiun. Dari konsep yang direkomendasikan, mendapat penghematan kurang lebih 0,11 juta dolar. Lalu rekomendasi Value Engineering nomor 9, yaitu fasilitas trotoar. Dengan konsep asli, trotoar terdiri dari paving unit dan atau beton bertulang. Dinding kursi permanent dan dinding perkebunan dapat didesain ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Konsep yang direkomendasikan adalah gunakan beton berwarna yang dicap atau dicetak untuk menggambarkan kawasan pejalan kaki yang akan mempertahankan estetika, menghormati tujuan desain, dan meningkatkan penggunaannya. Gunakan dinding dudukan beton bertulang dan dinding penanam dengan tutup dan atau permukaan terbelah. Menyediakan perabotan situ alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya unit. Keuntungan yang didapat dari konsep value engineering ini adalah hormati maksud desain, menyediakan permukaan yang aman dan nyaman untuk berjalan-jalan pengguna, termasuk pengendara sepeda, pengurangan biaya, dan pengurangan perawatan. Dari konsep value engineering ini didapatkan penghematan kurang lebih 0,46 juta dolar. Lalu ada rekomendasi Value Engineering nomor 10 yaitu eliminasi basement. Dengan konsep asli untuk mengakomodasi desain baseline, dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan gedung stasiun. Biaya yang terkait dengan pengurutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan dengan penimbunan sebelum penempatan penimbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Konsep yang direkomendasikan adalah menggabungkan dengan rekomendasi VE nomor 1, menjelaskan rel kereta api, dan konsep rekomendasi nomor 2 yaitu memodifikasi dinding penahan cantilever, memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Keuntungan yang didapat adalah mengurangi biaya bangunan, konstruksi lebih cepat dan lebih konvensional, dan dinding lebih mudah dicocokkan dengan dinding penahan lainnya. Dari konsep yang direkomendasikan didapatkan penghematan kurang lebih 0,41 juta dolar. Lalu ada konsep value engineering yang terakhir adalah instem landscape. Dengan konsep asli, semak atau penutup tanah 35710 SF dengan biaya per bisnisnya adalah 6 dolar. Lalu ada mulsa organik 197 CY dengan
Harga per piece-nya adalah $100. Konsep yang direkomendasikan adalah semak penutup tanah dengan harga $3 dan mulsa organik dengan harga $45. Keuntungan yang didapat adalah penyesuaian harga dan penggunaan tanaman asli. Dari konsep value engineering ini didapat penghematan kurang lebih $0,13 juta. Adapun saran desain yang diajukan oleh value engineering consultant, yaitu berbagai rekomendasi di setiap pekerjaan proyek, terdapat saran lainnya yang mungkin dapat digunakan sebagai peringkatan nilai proyek ataupun penunjang dari studi rekayasa nilai tersebut sebagai berikut. Realignment rel kereta direkomendasikan untuk menghilangkan jalur sementara atau shoe fly dan membangun jalur kereta langsung ke posisi akhir. Ini akan mengurangi kompleksitas konstruksi, mempercepat proses pembangunan, dan mengurangi biaya jangka panjang. Dinding penahan tanah, alihkan dari dinding penahan berbasis tumpukan baja ke dinding blok segmental atau mechanically stabilized earth or MSE dengan perbaikan tanah untuk mengatasi masalah daya dukung. Lalu alternatif platform tengah, platform penumpang dapat dibangun dengan pondasi mat foundation ringan dan dek pracetak, mengurangi kebutuhan tiang panjang dan mempercepat konstruksi. Lalu ada penyesuaian basement stasiun, mengurangi ukuran basement stasiun yang memungkinkan biaya konstruksi lebih rendah sambil mempertahankan fungsionalitas dasar. Lalu penurunan dinding promenade, menggunakan dinding lebih pendek di sepanjang promenade dengan memanfaatkan kemiringan tanah untuk menciptakan ruang yang lebih efisien dan visual yang lebih menyenangkan. Lalu ada platform alternatif, penggunaan struktur platform dengan pondasi yang lebih ringan, yaitu mat foundation dengan dek pracetak, mengurangi penggunaan tiang panjang dan mempercepat konstruksi secara signifikan. Lalu ada pengurangan basement, mengeliminasi bagian basement di stasiun dengan tetap mempertahankan fungsi utama bangunan. Hal ini menghemat biaya pembangunan dan mempercepat waktu konstruksi. Lalu ada revisi guardrail untuk jalan kaki, penggantian guardrail kaca dengan kabel baja untuk mengurangi biaya material tanpa mengorbankan desain struktural dan transparansi bangunan. Lalu yang terakhir, pengurangan turbin angin dari 12 turbin menjadi 8 masih memenuhi tujuan LEED tanpa mengorbankan estetika dan efisiensi energi. Penghematan biaya, proyek ini dapat menghemat sekitar kurang lebih $13 juta dari total perkiraan $63,26 juta, mengurangi biaya proyek akhir menjadi $50,21 juta. Penghematan terbesar berasal dari realignment rail kurang lebih $0,5 juta, dinding penahan tanah kurang lebih $10,03 juta, dan plafon alternatif kurang lebih $0,6 juta. Lalu optimalisasi konstruksi. Eliminasi jalur sementara mengurangi fase konstruksi jembatan dari 3 menjadi 1, serta meminimalkan konflik dengan utilitas di lokasi proyek. Penggunaan teknologi modular seperti precast pada platform juga mempercepat waktu pengerjaan. Lalu ada keberlanjutan. Mengurangi jumlah turbin angin dari 12 menjadi 8 untuk tetap memenuhi sertifikasi LEED tanpa mengorbankan estetika dan fungsi proyek. Lalu ada penghematan melalui realignment rel kereta. Saran realignment ini menghilangkan penggunaan jalur sementara atau shoe fly yang mahal dan memungkinkan penghematan biaya material sebesar $0,5 juta. Dinding penahan tanah MSI merekomendasi penggunaan dinding penahan berbasis MSI di area dengan tanah compressible mengurangi durasi dan kompleksitas konstruksi, sekaligus menghemat sekitar kurang lebih $10 juta. Lalu pengurangan jumlah tiang panjang. Pengurangan tiang panjang di bawah basement dan penggantian dengan metode pengisian or fill konvensional menghasilkan penghematan signifikan sekitar $0,41 juta. Lalu pengurangan fasilitas lanskap. Menggunakan tanaman asli dengan biaya lebih murah untuk memenuhi standar LEED sekaligus mengurangi biaya perawatan. Lalu kita berakhir pada kesimpulan, value engineering pada proyek Hercules Intermodal Transit Center memberikan peningkatan signifikan baik dari segi efisiensi biaya maupun konstruksi. Saran-saran seperti realignment rail, penggunaan dinding penahan yang lebih ekonomis, serta alternatif desain platform dan basement tidak hanya memberikan penghematan besar, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan kualitas keseluruhan proyek. Dengan fokus pada fungsionalitas yang lebih baik dan konstruksi yang lebih hemat biaya, proyek ini diperkirakan akan selesai lebih cepat dan dengan anggaran yang lebih rendah tanpa mengorbankan tujuan utamanya yaitu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi di kawasan Hercules dan sekitarnya. Melalui pendekatan value engineering, proyek ini dapat merealisasikan penghematan biaya sekitar 13,06 juta dolar dari total anggaran awal $63,26 juta.
menjadikan total anggaran proyek sekitar 50,21 juta dolar. Saran desain seperti realignment rail, penggunaan dinding penahan MSI, dan pengulangan basement tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga mempercepat konstruksi serta meningkatkan keberlanjutan proyek. Rekomendasi ini memungkinkan proyek Hercules Intermodal Transit Center mencapai tujuan utamanya untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi dengan efisiensi biaya maksimal. Sekian dari saya, Pintar Aditya Zabilawa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.